Seminggu setelah mantan suamiku menikahi gundik idamannya, rumah mewah mereka disita bank. Dia syok. Tidak tahu diam-diam aku telah menjual seluruh aset kekayaan kami. Selamat menikmati bulan madu di jalanan. Sayang. Pembalasanku baru saja dimulai. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi ini udara terasa sangat sejuk. Aku berdiri di balkon apartemen mewahku yang berada di lantai 40, menatap pemandangan kota yang membentang luas di bawah sana. Secangkir kopi hitam tanpa gula mengepul di tanganku. Aromanya menenangkan saraf-sarafku yang sebenarnya sudah sangat rileks. Tidak ada lagi teriakan marah. Tidak ada lagi bau parfum murahan yang menempel di kemeja pria yang mengkhianatiku. Dan yang paling penting, tidak ada lagi beban di pundakku. Aku menyesap kopiku perlahan, membiarkan rasa pahitnya menyapu lidahku. Pahit yang nikmat, sepahit kenyataan yang sebentar lagi akan ditelan oleh mantan suamiku. Layar ponselku yang tergeletak di meja kaca tiba-tiba menyala, menampilkan deretan notifikasi yang sudah kuduga akan datang hari ini. Aku berjalan santai, meletakkan cangkir kopiku, dan mengambil benda pipih itu. Layar itu penuh dengan pesan masuk, tagar di media sosial, dan tautan video. Hari ini adalah harinya. Hari di mana mantan suamiku meresmikan hubungannya dengan gundik yang selama ini ia sembunyikan di belakangku. Wanita yang ia klaim sebagai cinta sejatinya, wanita yang katanya jauh lebih mengerti dirinya dibandingkan diriku yang hanya bisa mengurus rumah dan perusahaan dari balik layar. Aku membuka salah satu tautan yang dikirimkan oleh seorang kenalan lama. Sebuah siaran langsung dari pesta pernikahan yang sangat mewah. Mataku menatap layar dengan dingin. Di sana, di sebuah gedung pertemuan paling bergengsi di kota ini, mantan suamiku berdiri dengan gagahnya mengenakan setelan jas putih yang dipesan khusus dari desainer ternama. Di sebelahnya, berdiri wanita itu, sang gundik yang kini telah naik takhta. Dia mengenakan gaun pengantin berekor panjang yang bertaburan kristal, tersenyum lebar hingga memamerkan deretan giginya, seolah dialah pemenang paling mutlak di dunia ini. Dekorasi ruangan itu dipenuhi bunga mawar putih dan lili impor. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya yang menyilaukan mata. Benar-benar pesta yang menghamburkan uang. Uang yang, lucunya, mantan suamiku pikir masih miliknya. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk dari nomor yang sangat kukenal. Mantan suamiku. Aku mengernyitkan dahi, sedikit terkejut dengan keberaniannya. Di tengah pesta pernikahannya yang megah, dia masih sempat memikirkanku, betapa arogan. Aku membuka pesan WhatsApp tersebut. Ada 3 buah foto yang dikirimkannya. Foto pertama adalah foto mereka berdua di pelaminan, saling berciuman mesra. Foto kedua adalah foto kunci rumah mewah kami. Ralat, rumah mewah mantan kami, dengan latar belakang mobil sport keluaran terbaru. Foto ketiga adalah foto ibu mertuaku yang sedang memeluk sang gundik dengan wajah penuh air mata bahagia. Di bawah ketiga foto itu, terdapat sebuah pesan teks yang cukup panjang. Lihat ini. Inilah wanita yang pantas mendampingiku. Dia anggun, dia penurut, dan dia tahu bagaimana cara menghargai seorang suami. Tidak sepertimu yang kaku dan selalu merasa paling pintar. Hari ini aku merayakan kebebasanku darimu. Rumah mewah itu kini menjadi istana bagi ratu baruku. Kuharap kau menikmati kehidupan menyedihkanmu di luar sana dengan satu koper pakaian yang kau bawa. Jangan pernah berpikir untuk mengemis padaku suatu hari nanti. Aku membaca pesan itu 2 kali. Apakah aku menangis? Apakah hatiku hancur? Tidak sama sekali. Aku justru tertawa. Tawaku pecah memenuhi ruangan apartemenku yang luas dan kedap suara ini. Aku tertawa hingga mataku sedikit berair, bukan karena sedih, melainkan karena kebodohan pria yang pernah memanggilku istri selama 10 tahun itu. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia mengira aku keluar dari rumah itu dengan kekalahan yang memalukan. Dia mengira air mata yang kukeluarkan di ruang sidang pengadilan agama saat putusan cerai diketuk, adalah air mata keputusasaan. Padahal, itu adalah air mata kelegaan karena aku akhirnya bisa lepas dari benalu sepertinya. Aku kembali menatap foto ibu mertuaku. Wanita parubaya itu tersenyum begitu lebar memeluk menantu barunya. Dulu, saat aku baru menikah dengan putranya, ibu mertuaku bersikap sangat manis padaku. Namun, ketika bisnis yang kubangun dengan susah payah atas nama putranya mulai sukses besar, sikapnya berubah.
Dia mulai merasa putranya adalah raja yang berhak mendapatkan segalanya, sementara aku hanyalah pembantu yang bertugas memastikan saldo bank mereka selalu penuh. Ibu mertuaku tahu tentang perselingkuhan itu sejak awal. Dia bahkan sering meminjamkan villa keluarga untuk tempat putra kesayangannya berselingkuh. Membayangkan wajah bahagia ibu mertuaku di foto itu akan berubah menjadi jeritan histeris dalam beberapa hari ke depan membuat senyum di bibirku semakin lebar. Aku mengetikkan balasan singkat untuk mantan suamiku. Tidak perlu panjang lebar, tidak perlu penuh caci maki. Orang yang benar-benar memegang kendali tidak perlu banyak bicara. Selamat atas pernikahanmu. Nikmatilah istanamu selama kamu masih bisa. Selamat bulan madu. Tanda centang biru muncul. Dia membacanya, dan aku yakin dia sedang mencibir remeh saat ini. Biarkan saja. Biarkan dia merasa berada di puncak dunia. Bukankah semakin tinggi seseorang terbang, akan semakin sakit ketika dia dijatuhkan ke tanah yang keras? Di sana, berserakan dokumen-dokumen legal, sertifikat tanah, dan laporan keuangan perusahaan. Semua dokumen ini mencatat perpindahan aset bernilai puluhan miliar rupiah. Perusahaan, pabrik, rumah mewah yang saat ini sedang mereka tempati, hingga deretan mobil mewah yang terparkir di garasi mereka, tidak ada satupun yang atas nama mantan suamiku. Semuanya telah beralih nama menjadi milikku atau perusahaan induk yang sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Ponselku berdering pelan, menampilkan nama pengacaraku di layar. Aku segera mengangkatnya. Selamat pagi, Nyonya. Sapa suara berat di seberang sana. Pagi. Bagaimana perkembangannya? Semua berjalan sesuai rencana? Tanyaku tu tepont. Sempurna, Nyonya. Pihak bank sudah menyelesaikan proses administrasi akhirnya. Mantan suami Anda tidak pernah membayar cicilan pinjaman besar yang menggunakan rumah mewah itu sebagai agunan, tepat seperti yang Anda perhitungkan. Karena nama kepemilikan aset sudah dialihkan sebelum batas maksimal agunan ditarik penuh, utang itu sepenuhnya murni atas nama pribadinya, tanpa ada aset penjamin yang valid lagi. Bagus, balasku sambil tersenyum sinis. Lalu, kapan surat sita eksekusi itu akan diterbitkan? Prosedurnya sudah selesai hari ini. Mengingat surat peringatan ketiga sudah diabaikan minggu lalu, pihak bank dan pengadilan akan melakukan penyitaan paksa. Saya sudah mengatur agar jadwal eksekusinya tepat sesuai permintaan Anda. 7 hari dari sekarang, ucapku pelan namun penuh penekanan. Tepat sekali, Nyonya. Tepat 1 minggu setelah hari pernikahan mereka. Mereka akan dipaksa mengosongkan rumah tersebut tanpa terkecuali. Semua aset bergerak di dalam rumah yang dibeli dari dana perusahaan juga akan disita. Kerja bagus. Pastikan tidak ada celah hukum yang bisa dia gunakan untuk menunda penyitaan ini. Aku ingin dia merasakan kejutan pagi yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Baik, Nyonya. Semuanya sudah terkunci rapat. Mantan suami Anda secara teknis saat ini adalah pengangguran dengan tumpukan utang yang tidak mungkin bisa dia bayar dalam 10 kehidupan sekalipun. Aku menutup telepon itu dengan perasaan puas yang luar biasa. 7 hari lagi, sayang, gumamku pada bayangan kota di balik kaca. Nikmatilah tidur di kasur empukmu. Nikmatilah makanan lezat yang disajikan pelayanmu. Karena minggu depan, bulan madu kalian akan berlanjut di kerasnya aspal jalanan. Mengingat bagaimana semua ini bermula selalu berhasil membuat dadaku berdesir, bukan lagi karena sakit hati, melainkan karena amarah yang dingin. Kejadian itu terjadi sekitar 8 bulan yang lalu. Saat itu adalah malam ulang tahun pernikahan kami yang ke-9. Aku telah menyiapkan makan malam romantis di rumah, memasak makanan kesukaannya, dan mengenakan gaun yang baru kubeli khusus untuk malam itu. Namun, dia tidak kunjung pulang. Pukul 1 dini hari, terdengar suara mobil memasuki garasi. Aku bergegas ke ruang depan dan melihatnya masuk dengan langkah sedikit gontai. Dia beralasan ada rapat darurat dengan klien penting dari luar kota dan harus menemani mereka minum. Aku, sebagai istri yang selama ini selalu percaya padanya, hanya mengangguk dan membantunya melepaskan jas. Saat itulah aku menciumnya. Bukan bau alkohol yang menonjol, melainkan aroma parfum wanita yang sangat manis dan menyengat. Parfum yang tidak pernah kugunakan. Jantungku berdegup kencang, namun aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Mungkin aroma itu menempel saat dia berdesakan di restoran atau bar. Namun, saat aku merogoh saku jasnya untuk mengeluarkan dompet dan kunci, tanganku menyentuh sebuah benda kecil berbentuk kotak beludru merah. Tanganku gemetar saat membukanya. Sebuah kalung berlian yang sangat indah.
Harapanku sempat membumbung tinggi, mengira itu adalah kejutan terlambat untuk hari jadi kami. Namun, secari kertas kecil yang terselip di dalam kotak itu menghancurkan duniaku dalam hitungan detik. Untuk Ratu di hatiku. Selamat ulang bulan ke-6 hubungan kita. Terima kasih atas malam-malam panas yang tak terlupakan. Bersabarlah, aku akan segera menyingkirkan wanita membosankan di rumah itu. Milikmu selalu. Duniaku runtuh. Tulisan tangan itu sangat kukenal. Itu adalah tulisan suamiku. Kakiku lemas hingga aku harus berpegangan pada meja konsol di dekat pintu agar tidak jatuh. 6 bulan? Mereka sudah berhubungan selama 6 bulan dan aku sama sekali tidak tahu. Air mata langsung mengalir deras di pipiku. Aku ingin menjerit. Aku ingin membangunkannya yang kini sudah tertidur pulas di sofa ruang tamu dan memukulinya. Aku ingin menanyakan apa kekuranganku selama ini. Aku yang membangun bisnisnya dari nol. Aku yang begadang menyusun proposal saat dia tidur mendengkur. Aku yang merawat ibunya saat wanita tua itu sakit keras. Inikah balasannya? Aku menangis dalam diam di sudut dapur hingga pagi menjelang. Namun, saat matahari mulai terbit, air mataku mengering. Kesedihan dan rasa hancur itu perlahan bermutasi menjadi sesuatu yang lain. Kemarahan yang jernih. Rasionalitasku yang selama ini kugunakan untuk membangun kerajaan bisnis kami kembali mengambil alih. Jika aku melabraknya saat itu juga, apa yang akan terjadi? Dia pasti akan mengelak. Atau lebih buruk, dia akan menceraikanku. Hukum di negara ini terkadang sangat rumit soal harta gono gini, apalagi semua aset kami terdaftar atas namanya sebagai kepala keluarga, meskipun uang untuk membelinya berasal dari putaran bisnis yang kukelola. Jika kami bercerai saat itu juga, aku harus berbagi setengah dari hasil kerja kerasku dengan pria pengkhianat ini dan gundiknya. Tidak. Aku tidak akan membiarkan sepeser pun uangku dinikmati oleh wanita murahan itu. Mulai hari itu, aku memakai topeng terbaikku. Aku tetap menjadi istri yang patuh, melayaninya dengan senyum manis setiap pagi, menyeduhkan kopinya, dan merapikan dasinya, meskipun setiap kali aku menyentuhnya, rasanya aku ingin muntah. Di balik topeng itu, aku mulai bergerak. Mantan suamiku adalah tipe pria arogan yang merasa dirinya adalah bos besar, namun sangat malas mengurus hal-hal administratif yang rumit. Dia membenci angka, membenci dokumen hukum, dan membenci birokrasi. Selama ini, dia selalu menyerahkan tumpukan dokumen padaku untuk dipelajari, dan dia hanya tinggal memberikan tanda tangan di halaman terakhir tanpa pernah repot-repot membaca isinya. Kelemahan fatal itulah yang menjadi senjata utamaku. Langkah pertamaku adalah mendirikan perusahaan cangkang di luar negeri dengan bantuan pengacaraku yang setia. Kemudian, aku mulai menyelipkan dokumen-dokumen pengalihan aset di antara tumpukan dokumen rutin perusahaan. Surat kuasa mutlak, akta hibah saham, hingga surat persetujuan jual beli properti. Aku ingat betul satu sore yang menegangkan di ruang kerjanya. Dia sedang asyik bertukar pesan di ponselnya, senyum bodoh terukir di wajahnya, pasti sedang membalas pesan gundiknya. Aku masuk membawa map berisi puluhan lembar dokumen. Sayang, ini ada beberapa dokumen perpanjangan kontrak vendor dan persetujuan pajak tahunan yang harus segera kamu tanda tangani. Pihak akuntan sudah mendesak, ucapku dengan nada datar dan tenang. Dia hanya melirik sekilas, tampak terganggu karena aktivitas saling berbalas pesannya terpotong. Tinggalkan saja di situ. Nanti aku tanda tangani, gerutunya. Tidak bisa, sayang. Kurirnya sudah menunggu di bawah. Butuh waktu cepat. Desaku lembut sambil menyodorkan pulpen mahal miliknya. Dengan wajah bersungut-sungut, dia mengambil pulpen itu. Kamu ini selalu saja merepotkan dengan urusan kertas-kertas ini. Bukankah kamu sudah mengecek semuanya? Tanyanya dengan nada meremehkan. Tentu saja, suamiku. Aku sudah memastikan semuanya sempurna. Kamu tinggal tanda tangan di bagian yang sudah kuberi tanda stiker kuning. Jawabku, menekankan kata sempurna. Tanpa membaca satu huruf pun, tangannya bergerak cepat membubuhkan tanda tangan di atas kertas-kertas yang sebenarnya adalah akta pelepasan hak atas perusahaan utama kami, surat balik nama rumah mewah yang kami tempati, dan surat persetujuan pengalihan seluruh isi rekening deposito ke rekening perusahaan baruku. Aku menahan napas setiap kali ujung pulpennya menyentuh kertas. Jantungku berdebar sangat kencang hingga aku takut dia bisa mendengarnya. Sudah, ucapnya kasar sambil melempar pulpen ke meja. Lain kali jangan ganggu aku kalau aku sedang sibuk. Terima kasih, sayang. Aku tidak akan mengganggumu lagi soal ini.
Balasku sambil merapikan dokumen-dokumen itu dengan tangan yang sedikit gemetar karena luapan adrenalin. Iya, aku tidak akan mengganggumu lagi. Karena mulai detik ini, kamu bukan lagi pemilik apapun. Proses itu memakan waktu berbulan-bulan. Aku memindahkan aset secara bertahap agar tidak menimbulkan kecurigaan bank atau staf keuangan kami yang lain. Sementara itu, untuk melengkapi rencanaku, aku sengaja mengambil pinjaman besar atas nama pribadinya dengan dalih ekspansi bisnis fiktif. Menggunakan sisa aset yang belum sempat kubalik nama sebagai agunan awal. Uang pinjaman itu langsung kucairkan dan kutransfer ke rekening luar negeriku melalui jalur yang tidak bisa dilacak. Saat proses pemindahan asetku mencapai 100%, sikapku mulai berubah. Aku mulai sering membantah kata-katanya, memancing emosinya, dan membiarkan rumah sedikit berantakan. Aku sengaja menciptakan suasana tidak nyaman agar dia muak. Benar saja, tidak butuh waktu lama baginya untuk mencari gara-gara. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi, hingga akhirnya, pada suatu malam, dia menjatuhkan talak padaku. Dia menatapku dengan wajah merah padam. Aku muak denganmu. Kamu istri yang tidak berguna. Aku akan menceraikanmu dan menikahi wanita yang jauh lebih baik darimu. Kamu keluar dari rumahku malam ini juga. Bentaknya waktu itu. Aku menangis, berlutut, dan memohon padanya agar tidak menceraikanku. Aku berakting layaknya wanita lemah yang hidupnya hancur karena dibuang oleh suaminya. Saat di pengadilan agama pun, aku bersikap sangat pasrah. Aku mengatakan kepada hakim bahwa aku tidak menuntut harta gonogini apapun. Aku hanya ingin perceraian ini segera selesai karena aku sudah terlalu lelah secara mental. Mantan suamiku saat itu tersenyum menang. Dia pikir dia telah berhasil menyingkirkanku tanpa harus kehilangan hartanya sepeser pun. Dia menyuruhku pergi hanya dengan membawa satu koper berisi pakaian dan barang pribadiku. Jangan pernah kembali ke rumah ini. Rumah ini adalah milikku dan istri baruku kelak. Teriaknya saat mengusirku dari gerbang. Aku mengangguk sambil terisak, menyeret koperku menyusuri jalanan malam yang dingin. Namun, begitu mobil taksi menjemputku dan aku duduk di kursi belakang, tangisanku berhenti seketika. Aku menghapus sisa air mata di pipiku, menatap rumah mewah yang perlahan menjauh dari pandangan. Di dalam koper yang kubawa, tersimpan rapat dokumen-dokumen kebebasan finansiaku, bukti mutlak bahwa rumah mewah itu, dan segala kemewahan yang dia banggakan, bukan lagi miliknya. Air mataku malam itu adalah investasi terbaik yang pernah kubuat. Dan kini, investasi itu akan segera membuahkan hasil yang paling manis. Aku hanya tinggal duduk diam, menghitung mundur dari 7, dan menikmati pertunjukan kehancuran mereka. Ruang sidang pengadilan agama hari itu terasa sangat dingin, sedingin tatapan pria yang duduk di seberang mejaku. Mantan suamiku mengenakan kemeja biru muda kesukaannya, didampingi oleh pengacara suaannya yang tampak terus-menerus tersenyum meremehkan ke arahku. Di belakangnya, duduk ibu mertuaku dengan wajah angkuh, sesekali berbisik kepada putranya sambil melirikku dengan tatapan jijik. Aku duduk sendirian. Sengaja aku tidak membawa pengacaraku yang sesungguhnya, pria brilian yang membantuku memindahkan semua aset triliunan rupiah itu. Sebagai gantinya, aku hanya ditemani oleh seorang pengacara pro bono yang kutemui di pos bantuan hukum, sekadar untuk memenuhi syarat formalitas persidangan. Aku mengenakan baju gamis sederhana berwarna kusam, wajahku sengaja kubuat pucat tanpa riasan, dan mataku sedikit bengkak. Aktingku harus sempurna hingga ketukan palu terakhir. Hakim ketua yang duduk di depan kami menatap berkas-berkas di mejanya, lalu menatapku dengan sorot mata kasihan. Beliau berdeham pelan sebelum memulai pertanyaannya. Pihak penggugat menuntut perceraian dengan alasan ketidakcocokan yang tidak bisa didamaikan lagi. Apakah pihak tergugat, dalam hal ini Anda sebagai istri, sudah sepakat dengan keputusan ini? Kami sudah memberikan waktu untuk mediasi, namun sepertinya gagal, ucap hakim ketua dengan suara berat yang menggema di ruangan. Aku menundukkan kepala, membiarkan sebulir air mata yang sudah kupersiapkan jatuh membasahi punggung tanganku. Dengan suara bergetar dan parau, aku menjawab, "Saya sepakat, Yang Mulia. Saya rasa ini jalan terbaik. Saya sudah lelah." Mantan suamiku mendengus pelan dari tempat duduknya. Aku bisa mendengar ia menggumamkan kata, "drama," dengan nada sinis. Hakim kembali membalik halaman berkas. Lalu, bagaimana dengan tuntutan harta gonogini? Dalam dokumen awal, tidak disebutkan adanya pembagian aset bersama seperti rumah, kendaraan, atau tabungan selama masa pernikahan. Apakah Anda tidak ingin menuntut hak Anda?
Mengingat pernikahan kalian sudah berjalan 10 tahun. Pengacara mantan suamiku langsung mencondongkan tubuhnya ke depan, bersiap untuk berdebat. Mantan suamiku sendiri menatapku tajam, seolah mengancamku untuk tidak berani membuka mulut soal harta. Dia pasti sudah menyiapkan 1001 alasan palsu, untuk membuktikan bahwa semua harta itu adalah hasil keringatnya sendiri. Aku mengangkat wajahku, menatap hakim dengan mata berkaca-kaca, lalu menatap mantan suamiku yang terlihat tegang. Aku menarik napas panjang, berpura-pura mengumpulkan seluruh sisa keberanianku yang rapuh. Tidak, Yang Mulia, jawabku pelan, namun cukup jelas untuk didengar seluruh ruangan. Saya tidak menuntut sepeser pun harta Gonogini. Rumah mewah itu, mobil-mobil itu, perusahaan itu, biarlah semuanya menjadi milik mantan suami saya. Saya hanya ingin keluar dari pernikahan ini dengan tenang. Saya tidak butuh hartanya. Ruangan sidang mendadak hening. Pengacara mantan suamiku tampak terkejut, namun sedetik kemudian senyum kemenangannya melebar. Mantan suamiku langsung menyandarkan punggungnya ke kursi, menghembuskan napas lega yang sangat kentara. Dia menatapku dengan sorot mata mengejek, seolah berkata, "Bagus, dasar wanita miskin yang sadar diri." Ibu mertuaku di kursi belakang bahkan tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. "Syukurlah, akhirnya parasit ini tahu diri," bisik ibu mertuaku cukup keras, yang langsung mendapat teguran ringan dari panitera. Hakim ketua tampak ragu. "Anda yakin? Keputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap setelah palu diketuk. Anda tidak bisa menuntutnya lagi di kemudian hari. Jangan mengambil keputusan saat sedang emosi." "Saya sangat yakin, Yang Mulia. Tolong, segera sahkan saja perceraian ini. Saya ingin segera pergi. Isakku, kali ini aku benar-benar menutup wajahku dengan kedua tangan. Padahal di balik tanganku, aku sedang menggigit bibir kuat-kuat untuk menahan tawa yang nyaris meledak. Tentu saja aku tidak menuntut harta Gonogini. Untuk apa aku menuntut harta yang sudah menjadi milikku sepenuhnya secara sah di mata hukum perdata dan korporasi? Menuntutnya di pengadilan agama hanya akan membuka kedokku dan membatalkan seluruh rencanaku. Biarkan saja pria bodoh ini merasa menang." Setelah beberapa pertanyaan prosedural lainnya, hakim akhirnya membacakan putusan. Ketukan palu terdengar 3 kali, menggema keras. "Sah. Aku kini bebas." Tali pernikahan yang memuakkan itu akhirnya terputus. Saat kami berjalan keluar dari ruang sidang, langkahku gontai. Mantan suamiku berjalan mendahuluiku bersama pengacaranya, sementara ibu mertuaku sengaja melambatkan langkahnya agar bisa berjalan di sampingku. "Jangan pernah berani menginjakkan kaki di rumah kami lagi," desis ibu mertuaku dengan mata melotot. "Malam ini juga bereskan sisa barang rongsokanmu. Anakku akan segera membawa calon istri yang jauh lebih baik, lebih cantik, dan lebih berkelas darimu untuk tinggal di sana. Kau bukan siapa-siapa lagi." Aku hanya menunduk diam, membiarkan wanita tua yang dulu selalu kubelikan perhiasan mahal itu memaki sepuasnya. "Baik, Ibu," jawabku lirih. Itu adalah kata terakhir yang kuucapkan padanya. Aku berjalan menuju jalan raya, menyetop sebuah taksi biru biasa. Dari kaca spion taksi, aku melihat mantan suamiku masuk ke dalam mobil sport mewahnya bersama ibu mertuaku, melaju kencang meninggalkanku. Begitu taksi berbelok di persimpangan dan jauh dari area pengadilan, aku segera duduk tegak. Postur tubuhku yang tadi membungkuk lemah seketika berubah tegap. Wajah memelasku menguap tanpa sisa. Aku mengambil tisu dari tas, menghapus sisa air mata palsu dan sedikit riasan kusam di wajahku. "Pak, tolong berhenti di depan kafe di seberang jalan itu saja," ucapku kepada supir taksi dengan nada suara yang kembali tegas dan berwibawa. "Baik, Bu." Setelah membayar taksi, aku turun dan berjalan menuju sebuah mobil sedan hitam mewah yang sudah menungguku di tempat parkir kafe. Supir pribadiku, seorang pria parubaya yang sangat setia padaku, bergegas membukakan pintu belakang. "Semua berjalan lancar, Nyonya?" tanyanya sopan sambil menutup pintu setelah aku masuk. "Sangat lancar, Pak. Lebih lancar dari dugaanku." "Mereka memakan umpan itu tanpa sisa," kataku sambil tersenyum lebar, menyandarkan punggungku ke jok kulit yang empuk. "Ayo kita pulang ke rumah baru kita. Pekerjaan utamaku baru saja dimulai." Mobil melaju membelah jalanan ibu kota yang mulai padat. Tujuanku bukanlah rumah kecil di pinggiran kota seperti yang mantan suamiku bayangkan. Tujuanku adalah sebuah penthouse 2 lantai di salah satu gedung apartemen paling eksklusif di pusat bisnis kota ini. Sebuah hunian yang kubeli tunai 2 bulan lalu,
jauh dari radar siapapun. Mulai hari ini, aku bukan lagi istri yang terbuang. Aku adalah pemegang kendali mutlak atas hidupku sendiri. Hari pertama setelah pernikahan mewah mantan suamiku dimulai dengan sangat lambat bagiku. Aku terbangun di atas ranjang king size dengan spray sutra di kamar penthouseku. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca besar yang menampilkan panorama kota. Aku meregangkan tubuh, merasakan kebebasan yang mengalir di setiap pembuluh darahku. Tidak ada lagi suara dengkuran pria itu, tidak ada lagi omelan ibu mertuaku. Hanya ada kesunyian yang mahal dan menenangkan. Setelah mandi air hangat dan menyeduh kopi, aku duduk di meja kerjaku yang menghadap langsung ke deretan gedung pencakar langit. Aku membuka laptop, mengecek pergerakan saham dan laporan harian dari perusahaan-perusahaan yang kini berjalan di bawah komandoku. Semua arus kas sangat sehat. Iseng, aku membuka akun media sosial keduaku. Sebuah akun tanpa foto profil yang khusus kubuat untuk memantau sirkus yang sedang dimainkan oleh mantan suamiku dan gundiknya. Benar saja, lini masaku langsung dibanjiri oleh unggahan-unggahan terbaru dari gundiknya. Wanita itu memposting puluhan video dan foto. Hari pertama sebagai nyonya rumah, tulisnya pada sebuah video yang menunjukkan dirinya sedang sarapan di meja makan panjang. Meja makan yang dulu kupilih sendiri dari Italia. Dia mengenakan gaun tidur berbahan satin tipis, memamerkan cincin berlian besar di jari manisnya. Di seberangnya, mantan suamiku tersenyum ke arah kamera, menyeruput kopi sambil membaca koran. Di unggahan berikutnya, gundik itu memamerkan tas merek ternama keluaran terbaru. Hadiah pernikahan dari suami tercinta. Bahagianya punya suami yang sangat memanjakan istrinya, tulisnya di kolom keterangan dengan tambahan banyak emotikon hati. Aku tersenyum tipis. Tas itu harganya ratusan juta. Mantan suamiku pasti membelinya menggunakan kartu kredit platinum miliknya. Kartu kredit yang, untungnya, tidak pernah kusentuh atau kutautkan dengan rekening perusahaan utamaku lagi. Tagihan kartu itu akan membengkak bulan ini, dan tanpa suntikan dana dari rekening bisnis yang diam-diam sudah kututup aksesnya untuknya, dia akan kalang kabut mencari uang tunai. Hari kedua hingga hari keempat, pamer kemewahan itu semakin menjadi-jadi. Mereka menggelar pesta kecil-kecilan di area kolam renang rumah mewah itu, mengundang teman-teman sosialitasi gundik. Video-video menunjukkan mereka menenggak sampahnya mahal dan menari mengikuti alunan musik DJ sewaan. Ibu mertuaku juga tak kalah eksis. Dia terekam sedang memamerkan gelang emas barunya kepada teman-teman arisannya yang diundang ke sana. Lihat menantuku ini, cantik, pandai bergaul, dan sangat menghormati mertua. Tidak seperti yang dulu, pelit dan kerjanya hanya di depan komputer saja. Kudengar sayup-sayup suara ibu mertuaku di salah satu video tersebut. Aku tertawa renyah hingga harus meletakkan cangkir tehku agar tidak tumpah. Pelit? Jika aku tidak pelit dan ketat mengatur keuangan, putranya itu pasti sudah bangkrut bertahun-tahun yang lalu karena gaya hidupnya yang foya-foya tanpa perhitungan. Biarkan saja ibu mertuaku menikmati masa jayanya yang tinggal menghitung hari. Pada hari kelima, gundiknya mengunggah sebuah video house tour. Dia berkeliling rumah, menunjukkan kamar utama, ruang keluarga, hingga garasi yang berisi 3 mobil mewah. Hari ini aku mau merombak sedikit dekorasi rumah. Mengganti semua furnitur lama yang membosankan dan suram ini dengan yang lebih modern. Harus menghapus jejak masa lalu, kan? Istana ini sekarang 100% milikku. Celotehnya dengan nada manja di depan kamera. Dia benar-benar merenovasi rumah. Menghubungi desainer interior dan memesan berbagai perabotan baru. Aku tidak bisa membayangkan berapa banyak uang pinjaman yang ditarik oleh mantan suamiku dari kartu kreditnya yang tersisa untuk menuruti keinginan istri barunya itu. Dia sedang menggali kuburannya sendiri semakin dalam. Sore harinya di hari kelima, pengacaraku menelepon. Selamat sore, Nyonya. Saya hanya ingin melaporkan pembaruan terbaru. Sapanya. Silakan. Jawabku santai sambil mengamati layar pergerakan saham. Mantan suami Anda baru saja mencoba mencairkan cek dalam jumlah besar dari rekening giro perusahaannya, yang mana saat ini perusahaan tersebut sudah berstatus dorman dan rekeningnya sudah dibekukan secara sistem otomatis karena pergantian struktur kepemilikan. Cek tersebut ditolak oleh pihak bank. Lalu apa reaksinya? Tanyaku penasaran. Pihak bank melaporkan bahwa dia marah besar dan mengancam akan menuntut. Dia mengira itu hanya kesalahan sistem komputer bank dan mengatakan akan mengurusnya minggu depan setelah masa bulan madunya selesai. Dia sama sekali tidak curiga bahwa rekening itu memang sudah kosong melompong. Aku mengangguk puas. Bagus.
Biarkan dia hidup dalam ilusinya sampai hari eksekusi tiba. Pastikan pihak bank dan pengadilan tepat waktu untuk menyita rumah itu di hari ke-7. Jangan ada penundaan 1 jam pun. Siap, Nyonya. Semua jadwal eksekusi sudah dipastikan. Besok adalah hari terakhir surat peringatan sebelum eksekusi paksa dilakukan lusa pagi. Hari ke-6 berlalu dengan sangat lambat. Ini adalah malam terakhir mereka tidur di kasur empuk yang dibeli dari hasil kerja kerasku. Malam terakhir mereka berteduh di bawah atap kokoh istana yang mereka banggakan. Malam itu, aku berdiri di balkon penthouseku, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti ribuan bintang jatuh. Di salah satu sudut kota ini, mantan suamiku, ibu mertuaku, dan Gundik itu pasti sedang tertidur lelap, bermimpi tentang masa depan yang bergelimang harta dan kemewahan. Mereka tidak tahu bahwa badai besar sedang bergerak cepat ke arah mereka, siap menyapu bersih semua arogansi dan kebanggaan palsu mereka dalam sekejap mata. Aku mengangkat segelas red wine, mengarahkannya ke arah langit malam seolah sedang bersulang dengan seseorang yang tidak terlihat. Selamat menikmati malam terakhirmu di istana, sayang, bisikku pada angin malam. Besok pagi, dunia yang kau kenal akan runtuh tepat di depan matamu. Aku meneguk anggur merah itu. Rasanya manis, hangat, dan sangat memabukkan. Semabuk rasa kemenangan yang sudah ada di pelupuk mataku. Hitungan mundur hampir selesai. Besok adalah hari pertunjukanku yang sesungguhnya. Pagi hari ke-7 tiba dengan langit yang sangat cerah, seolah semesta ikut merayakan puncak dari rencanaku. Aku terbangun bahkan sebelum alarm di ponselku berbunyi. Ada desiran antisipasi yang mengalir deras di dalam darahku, membuatku sama sekali tidak membutuhkan kopi untuk merasa terjaga sepenuhnya. Aku bangkit dari ranjang, berjalan menuju kamar mandi marmerku, dan membasuh wajahku dengan air dingin. Saat aku menatap cermin, aku melihat pantulan seorang wanita yang telah bangkit dari abu kehancurannya sendiri. Hari ini, pertunjukan utama akan dimulai. Setelah mengenakan pakaian santai yang nyaman berupa sweater rajut dan celana panjang kain, aku membawa secangkir teh kamomil ke ruang kerjaku. Jam di dinding baru menunjukkan pukul 8 pagi. Waktu yang tepat. Aku membuka layar laptopku yang lebar, memasukkan serangkaian kata sandi yang rumit, dan membuka sebuah program tersembunyi. Beberapa detik kemudian, layar itu terbagi menjadi 4 kotak, menampilkan tayangan langsung dari kamera pengawas berukuran mikro yang diam-diam kupasang di beberapa sudut strategis rumah mewah itu sebelum aku pergi. Tentu saja, memasang kamera pengawas di rumah yang bukan lagi tempat tinggalku adalah tindakan yang sangat berisiko, namun aku telah memastikan kamera-kamera itu tertanam mati di dalam ornamen-ornamen yang tidak akan pernah mereka perhatikan. Satu di dalam mata patung burung hantu di ruang tamu, satu di balik kisi-kisi pendingin ruangan di ruang makan, dan satu lagi menghadap langsung ke pintu utama. Aku tidak akan melewatkan 1 detik pun dari kehancuran mereka. Aku memperbesar kotak yang menampilkan ruang makan. Di sana, mantan suamiku sedang duduk santai di kursi kebesarannya, mengenakan jubah mandi berbahan sutra mahal yang dulu kubelikan untuknya saat kami berlibur ke Eropa. Di sebelahnya, Gundik yang kini telah menjadi istri sahnya itu sedang mengoleskan selai pada selembar roti panggang. Wanita itu mengenakan riasan penuh meski ini masih pagi buta, dengan perhiasan emas berlebihan yang menggantung di leher dan pergelangan tangannya. Di ujung meja, ibu mertuaku sedang menyesap tehnya sambil tersenyum lebar menatap menantu kesayangannya. Mas, rencananya hari ini tukang interior akan datang untuk mengukur ruang tengah. Aku sudah memilih sofa kulit asli dari Italia dan lampu kristal baru yang harganya lumayan mahal. Tidak apa-apa. Kan, rumah ini butuh penyegaran total, ucap wanita itu dengan nada manja yang dibuat-buat, persis seperti anak kecil yang merengek meminta mainan. Mantan suamiku tertawa pongah, mengambil roti dari piring wanita itu dan menggigitnya. Tentu saja boleh, sayang. Apapun untuk ratuku. Buang saja semua barang lama bekas wanita membosankan itu. Uang bukan masalah bagiku. Kamu tinggal gesek saja kartu kredit yang kuberikan kemarin. Ibu mertuaku ikut menimpali dengan nada bangga yang terdengar sangat memuakkan di telingaku. Betul itu, nak. Suamimu ini pengusaha sukses. Uangnya tidak akan habis 7 turunan. Kamu berhak mendapatkan yang terbaik. Ibu sangat bersyukur anak ibu akhirnya sadar dan membuang perempuan benalu itu. Rumah ini sekarang terasa jauh lebih hidup dan berkelas. Aku hanya tersenyum sinis di depan layar laptopku. Perempuan benalu? Lucu sekali mengingat selama ini akulah yang bekerja siang dan malam memastikan mesin uang perusahaan berputar.
Sementara putranya hanya tahu cara menghamburkan uang di meja judi, kelab malam, dan tentu saja, untuk membiayai wanita simpanannya. Nikmatilah roti panggang dan teh manis kalian, karena itu mungkin sarapan tenang terakhir yang bisa kalian telan. Jam di sudut layar laptopku beringsut perlahan menuju pukul 9 tepat. Jantungku mulai berdebar dengan ritme yang stabil dan penuh antisipasi. Tepat pada pukul 9:05, suara bel pintu yang nyaring bergema dari pengeras suara laptopku. Di layar, asisten rumah tangga yang baru mereka sewa tampak tergesa-gesa berjalan menuju pintu utama. Aku memindahkan pandanganku ke kamera yang menyorot pintu depan. Saat pintu kayu jati berukir itu terbuka lebar, tampaklah rombongan yang sudah sangat kutunggu-tunggu. 3 orang pria berseragam resmi dari pihak pengadilan negeri, 2 orang perwakilan bank dengan setelan jas rapi membawa tumpukan dokumen tebal dalam map merah, dan 4 orang petugas kepolisian yang berdiri tegak berjaga di belakang mereka. Asisten rumah tangga itu tampak pucat pasi melihat rombongan aparat penegak hukum di depan matanya. Maaf, bapak-bapak mencari siapa ya? Tanyanya dengan suara bergetar ketakutan. Salah satu petugas pengadilan yang membawa papan jalan melangkah maju. Kami dari pengadilan negeri dan pihak bank. Kami membawa surat perintah resmi untuk bertemu dengan pemilik rumah ini. Tolong panggilkan tuan rumahmu sekarang juga. Dari dalam ruang makan, suara mantan suamiku terdengar lantang dan penuh arogansi. Siapa di depan? BI? Kalau itu kurir barang, suruh tunggu di luar saja. Mengganggu orang sarapan saja. Mantan suamiku akhirnya muncul di layar kamera pintu utama, masih dengan jubah mandi sutranya, berjalan dengan langkah diseret dan wajah bersumut-sumut kesal. Di belakangnya, istri barunya dan ibu mertuaku ikut menyusul karena penasaran melihat siapa tamu yang datang pagi-pagi begini dengan rombongan sebanyak itu. Langkah mantan suamiku seketika terhenti saat matanya menangkap kehadiran polisi dan petugas berseragam di teras rumahnya. Wajahnya yang tadi merah karena marah seketika berubah menjadi bingung, namun sisa-sisa arogansinya masih berusaha ia pertahankan. Dia membusungkan dadanya dan melipat tangan di depan dada. Ada apa ini ramai-ramai di depan rumah saya? Kalian siapa? Jangan sembarangan masuk ke properti pribadi tanpa izin. Saya bisa menuntut kalian semua atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Bentaknya dengan suara keras, mencoba mengintimidasi. Petugas bank, seorang pria parubaya berkacamata yang sangat kukenal karena sering berurusan denganku dulu, melangkah maju dengan wajah datar tanpa ekspresi. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh gertakan murahan itu. Selamat pagi. Apakah benar Anda yang bernama di surat ini? Petugas bank itu menyebutkan nama lengkap mantan suamiku dengan lantang. Ya, itu saya. Memangnya kenapa? Kalian dari mana? Saya tidak merasa mengundang kalian. Jawabnya masih dengan nada tinggi. Juru sita dari pengadilan mengambil alih pembicaraan. Dia membuka lembaran kertas yang ada di papan jalannya dan membacakannya dengan suara bariton yang tegas dan menggema di seluruh penjuru teras. Berdasarkan putusan pengadilan tertanggal hari ini, kami datang untuk melaksanakan eksekusi penyitaan paksa atas aset berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta seluruh aset bergerak di dalamnya. Aset ini telah disita oleh pihak bank dikarenakan gagal bayar atas fasilitas kredit macet yang Anda ajukan senilai puluhan miliar rupiah, yang mana agunannya ternyata tidak memiliki nilai jaminan yang sah pada saat jatuh tempo. Keheningan yang mencekam langsung menyergap ruangan itu. Mulut mantan suamiku terbuka sedikit, matanya melebar seolah dia baru saja mendengar bahasa asing yang tidak dimengertinya. Di belakangnya, istri barunya mencengkeram lengan ibu mertuaku dengan wajah pucat. Tunggu sebentar. Mantan suamiku mengangkat tangannya tinggi-tinggi, tawanya meledak, namun terdengar sangat sumbang dan dipaksakan. Kalian pasti salah alamat. Ini lelucon, kan? Siapa yang menyuruh kalian? Kredit macet apa? Saya tidak punya utang apa-apa. Rumah ini atas nama saya dan sudah lunas sejak bertahun-tahun yang lalu. Kalian jangan macam-macam. Pengacara saya akan menghancurkan karir kalian hari ini juga. Petugas bank itu mengeluarkan sebuah dokumen berstempel merah dari mapnya dan menyodorkannya tepat di depan wajah mantan suamiku. Tidak ada kesalahan alamat, Pak. Ini adalah surat utang yang Anda tanda tangani sendiri 8 bulan yang lalu, untuk pinjaman modal ekspansi bisnis. Dan ini, petugas itu mengeluarkan dokumen kedua, adalah bukti bahwa 6 bulan sebelum kredit ini macet, hak kepemilikan rumah ini, beserta seluruh aset perusahaan Anda, telah dipindah tangankan secara sah ke tangan pihak ketiga. Oleh karena itu, rumah ini bukan lagi milik Anda,
Dan karena Anda tidak memiliki aset lain untuk menutupi utang tersebut, bank berhak menyita seluruh fisik bangunan ini beserta isinya hari ini juga. Mantan suamiku merebut dokumen itu dengan tangan gemetar hebat. Matanya bergerak cepat membaca barisan kalimat hukum dan deretan angka di atas kertas bermaterai tersebut. Aku bisa melihat warna kulitnya berubah dari merah menjadi sepucat kapas. Tanda tangannya terpampang jelas di sana. Tanda tangan yang kuberi stiker kuning beberapa bulan lalu, saat dia terlalu sibuk bertukar pesan mesra dengan gundiknya, hingga tidak sudi membaca selembar kertas pun yang disodorkan istrinya. Engin, ini tidak mungkin. Gumamnya dengan suara bergetar, lututnya tampak goyah hingga ia harus berpegangan pada kusen pintu. Ini pasti penipuan. Mantan istriku. Ini pasti ulah jalang itu. Dia menjebakku. Teriaknya histeris, wajahnya kini terlihat seperti orang gila. Kami tidak peduli dengan masalah pribadi Anda, potong jurusita pengadilan dengan suara dingin dan tidak kenal kompromi. Kami hanya menjalankan perintah hukum yang sudah berkekuatan tetap. Anda diberikan waktu tepat 2 jam dari sekarang untuk mengosongkan rumah ini. Pukul 11 siang, pintu utama akan kami segel. Silakan kemasi barang pribadi Anda, dan kami peringatkan agar tidak mencoba membawa barang-barang mewah atau perabot yang terdaftar dalam aset sitaan. Ibu mertuaku langsung menjerit histeris. Tubuh rentanya merosot ke lantai marmer teras sambil memegangi dadanya. Apa-apaan ini? Kalian mau mengusir kami? Ini rumah anakku. Kalian perampok. Tolong. Tolong ada perampok. Teriaknya sambil menangis bergulingan di lantai. Istri barunya tidak kalah panik. Dia mulai menangis sejadi-jadinya sambil mengguncang-guncang lengan suaminya dengan kasar. Mas, lakukan sesuatu. Telepon pengacaramu. Aku tidak mau diusir. Kita baru saja menikah. Mas, aku tidak mau tinggal di jalanan. Bagaimana dengan tas-tasku? Bagaimana dengan perhiasanku? Diam kau. Bentak mantan suamiku dengan suara menggelegar. Wajahnya memerah karena campuran rasa malu, marah, dan syok yang luar biasa. Dia mendorong tubuh istri barunya hingga wanita itu tersungkur ke belakang. Di seberang layar, di dalam ruang kerjaku yang sejuk dan tenang, aku tertawa lepas. Tawaku menggema memenuhi ruangan, tawa paling tulus yang pernah kukeluarkan selama setahun terakhir. Aku menyandarkan punggungku ke kursi empuk, menyilangkan kaki, dan menyesap teh kamomilku yang masih hangat. Selamat pagi, dunia nyata, bisikku pada layar laptop yang menampilkan kekacauan mutlak di depan pintu rumah itu. Waktu bermain sudah habis. Kepanikan yang terjadi di dalam rumah itu benar-benar menjadi hiburan terbaik yang bisa kuminta. 2 jam yang diberikan oleh pihak pengadilan terasa seperti hitungan mundur menuju kiamat bagi mereka. Dari layar laptopku, aku bisa melihat mantan suamiku berlarian ke sana kemari seperti orang kesetanan, menelepon berbagai nomor dengan tangan gemetar, sementara keringat dingin membasahi seluruh wajah dan jubah mandinya yang kini tampak sangat konyol. Halo, Pak Budi, ini saya. Tolong angkat teleponnya. Brengsek. Teriaknya sambil membanting ponsel ke sofa. Semua pengacaranya, teman-teman bisnisnya, hingga relasi pejabat yang sering ia banggakan, tidak ada satupun yang menjawab panggilannya. Tentu saja, aku telah mengirimkan salinan dokumen kebangkrutannya secara anonim ke seluruh jaringan bisnisnya tadi malam. Di dunia bisnis yang kejam ini, orang yang tiba-tiba jatuh miskin dan memiliki utang puluhan miliar lebih menular daripada wabah penyakit. Tidak ada yang mau berurusan dengannya lagi. Di kamar utama, pemandangan yang tak kalah menyedihkan sedang berlangsung. Aku beralih ke kamera yang menyorot lorong menuju kamar tersebut. Istri barunya sedang sibuk melempar segala macam pakaian ke dalam koper besar sambil menangis meraung-raung. Riasan wajahnya yang tadi pagi begitu sempurna kini luntur, meninggalkan jejak hitam maskara yang mengalir di pipinya, membuatnya terlihat seperti badut yang menyedihkan. Tiba-tiba, seorang petugas kepolisian wanita dan seorang staf pengadilan masuk ke dalam kamar. Maaf, Nyonya. Tolong hentikan aktivitas Anda, tegur staf pengadilan dengan suara tegas. Apa urusan kalian? Ini barang-barangku. Suamiku yang membelikannya. Teriak wanita itu, mendekap erat beberapa kotak perhiasan bludru dan 3 buah tas kulit eksotik seharga ratusan juta di dadanya seolah itu adalah nyawanya. Semua barang mewah, perhiasan, tas bermerek, dan jam tangan yang dibeli menggunakan dana dari rekening yang kini disita, termasuk dalam daftar aset sitaan jaminan. Anda hanya diizinkan membawa pakaian sehari-hari yang wajar, dokumen identitas, dan kebutuhan dasar. Tolong letakkan kembali kotak perhiasan dan tas-tas itu,
atau kami akan menggunakan penyitaan paksa. Ancam staf pengadilan itu tanpa ekspresi belas kasihan. Wanita itu menjerit histeris, melemparkan tas-tas itu ke lantai dan mulai meronta-ronta saat petugas kepolisian wanita mencoba menenangkannya dan memeriksa isi kopernya. Petugas menemukan beberapa batang emas dan kalung berlian yang disembunyikan di lipatan pakaian dalam. Semua barang berharga itu ditarik keluar dan disita tanpa ampun. Wanita itu menangis terseduh-seduh di sudut kamar, meratapi harta karunnya yang dirampas tepat di depan matanya. Dia baru menjadi ratu selama 7 hari, dan kini mahkotanya telah direnggut paksa. Di lantai bawah, ibu mertuaku masih duduk di lantai ruang tamu, menolak untuk berdiri meski asisten rumah tangga mencoba membantunya. Ibu tidak mau pergi. Ini rumahku. Biarkan pembantu itu saja yang pergi. Teriaknya tidak karuan, pikirannya tampak mulai kacau menghadapi kenyataan bahwa ia akan kehilangan status sosialnya. Pukul 11 tepat. Tidak ada lagi toleransi waktu. Para petugas mulai mengarahkan mereka secara paksa menuju pintu keluar. Mantan suamiku, dengan wajah tertunduk lesu dan bahu yang merosot jatuh, diseret keluar rumah dengan hanya membawa satu koper berukuran sedang. Dia bahkan tidak sempat berganti pakaian dengan benar, hanya mengenakan kaos oblong kusut dan celana jin lama. Istri barunya menyusul di belakangnya, menyeret koper dengan wajah bengkak karena menangis, disusul ibu mertuaku yang harus dipapah karena kakinya terlalu lemas untuk berjalan. Pemandangan di luar rumah jauh lebih mempermalukan bagi mereka. Para tetangga yang mayoritas adalah konglomerat dan sosialita elit, berkerumun di luar pagar rumah dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Beberapa dari mereka secara terang-terangan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Bisik-bisik dan tatapan meremehkan dari tetangga yang dulu sering dihina oleh ibu mertuaku kini menjadi hukuman sosial yang mematikan. Di saat yang sama, truk derek besar mulai menarik 3 buah mobil mewah dari garasi. Mobil sport merah kesayangan mantan suamiku ditarik tanpa ampun, menimbulkan suara derit ban yang seolah menyayat hatinya. Dia menatap mobil itu dengan tatapan kosong, matanya merah menahan tangis kehancuran. Pintu utama rumah mewah itu ditutup dengan suara bantingan yang keras, lalu petugas memasang rantai besi besar dan menyegelnya dengan stiker merah bertuliskan, "Disita negara." Aku menutup layar laptopku dengan pelan. Kepuasanku sudah penuh hingga meluap ruah. Aku tidak perlu melihat mereka berjalan kaki menyusuri jalanan kompleks yang panas. Mengetahui bahwa mereka kini tidak memiliki tempat bernaung saja sudah cukup membuat hari ini menjadi hari terindah dalam hidupku. Namun, penderitaan mereka belum berakhir. Sore harinya, saat aku sedang menikmati makan malam dengan potongan daging wagyu di restoran bintang 5, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari detektif swasta yang kusewa untuk membuntuti pergerakan mereka seharian ini. Pesan itu berisi laporan detail beserta beberapa foto amatir. Target mencoba menyewa kamar di Hotel Grand Palace. Kartu kredit utamanya, Platinum, ditolak diblokir oleh sistem. Target sempat marah-marah di lobi hotel hingga ditegur pihak keamanan. Target mencoba kartu debit, saldo tidak mencukupi, 0 rupiah. Setelah diusir dari hotel, Target, ibu Target, dan istri Target terlibat adu mulut hebat di pinggir jalan raya. Saat ini mereka sedang berteduh di sebuah warung kopi pinggir jalan dekat terminal bus, tanpa kebingungan. Aku membaca laporan itu sambil mengunyah dagingku perlahan, merasakan teksturnya yang lembut berpadu dengan bumbu yang kaya rasa. Aku bisa membayangkan dengan sangat jelas pertengkaran yang terjadi di pinggir jalan itu. Istri barunya pasti berteriak-teriak menuduh suaminya sebagai penipu. Wanita materialistis manapun pasti akan mengamuk jika tahu pria yang menjanjikan surga dunia ternyata hanyalah seorang gelandangan dengan utang menggunung. Laporan dari detektifku itu bagaikan makanan penutup yang manis setelah hidangan utama yang lezat. Suamiku dulu sangat membanggakan betapa berkelas dan penurutnya gundiknya itu dibandingkan diriku. Dia mengira cinta wanita itu murni padanya, bukan pada dompetnya. Sekarang, di bawah terik matahari jalanan dan tanpa uang sepeser pun untuk membeli air mineral dingin, dia harus menghadapi sifat asli dari ratu yang diagung-agungkannya itu. Aku membalas pesan detektifku. Terus pantau mereka dari jauh. Jangan sampai kehilangan jejak. Beritahu aku jika dia mencoba mencari pinjaman atau mencoba menghubungiku. Malam itu, saat aku kembali ke apartemenku yang nyaman, cuaca di luar sedang memburuk. Hujan deras turun mengguyur kota, diiringi kilat dan suara guruh yang menggelegar. Aku berdiri di depan jendela kaca, memegang secangkir coklat panas, menatap jutaan tetes air hujan yang menghantam kaca. Di suatu tempat di luar sana, mantan suamiku, mertuaku yang arogan,
Dan gundik murahan itu pasti sedang kedinginan, kehujanan, dan kelaparan. Tidak ada lagi kasur empuk berlapis sutra. Tidak ada lagi pelayan yang menyajikan makanan hangat. Ilusi kemegahan yang mereka bangun di atas penderitaanku telah hancur berkeping-keping. Dan bagian terbaik dari semua ini adalah, mereka belum tahu siapa dalang sebenarnya di balik kejatuhan sempurna ini. Mereka masih berpikir ini adalah nasib buruk atau kebetulan semata. Mereka belum menyadari bahwa aku adalah sang sutradara yang mengatur setiap adegan kehancuran mereka sejak awal. Hujan rintik-rintik turun membasahi kaca jendela besar di ruangan privat restoran bintang 5 yang sudah kupesan sejak kemarin. Restoran ini terletak di lantai teratas sebuah gedung perkantoran mewah, menyajikan pemandangan kota yang basah dan kelabu. Udara di dalam ruangan ini terasa sangat hangat dan wangi, perpaduan antara aroma kayu manis dan teh melati kualitas premium yang baru saja diseduh oleh pelayan untukku. Aku duduk dengan sangat santai di atas sofa kulit berwarna coklat tua, mengenakan gaun setelan kerja berwarna hitam elegan yang harganya mungkin bisa untuk memberinya makan selama setahun penuh. Hari ini adalah hari ke-10 sejak pengusiran dramatis mantan suamiku dari rumah mewah kami. 10 hari yang pasti terasa seperti 10 tahun di neraka baginya. Pagi ini, aku sengaja meminta pengacaraku untuk mengangkat salah satu dari ratusan panggilan telepon yang masuk dari pria itu. Pengacaraku memberikan alamat restoran ini, mengatakan bahwa aku bersedia menemuinya satu kali saja untuk mendengarkan apa yang ingin dia bicarakan. Tentu saja, aku tahu persis apa yang ingin dia bicarakan. Dia pasti datang untuk mengemis. Suara ketukan pelan di pintu kayu jati berukir di depanku membuyarkan lamunanku. 2 orang pengawal pribadiku yang berdiri tegap di luar pintu membuka akses tersebut. Dan di sanalah dia berdiri. Mantan suamiku. Pria yang 10 hari lalu berdiri dengan dada membusung di altar pernikahan megahnya. Pria yang dengan sangat arogan mengirimkan pesan ancaman kepadaku, kini terlihat seperti seonggok sampah yang baru saja diseret dari selokan. Aku hampir tidak bisa menyembunyikan senyum kepuasanku saat melihat penampilannya. Pakaiannya kusut dan kotor, jaket kulit yang dulu sering ia pamerkan kini tampak kusam dan bernoda. Rambutnya yang selalu tertata rapi dengan pomade mahal kini berantakan dan lepek. Wajahnya dipenuhi jambang yang tidak terurus, matanya merah, berkantung hitam sangat tebal, dan pipinya tirus seolah dia belum makan makanan bergizi selama berhari-hari. Bau asam bercampur aroma keringat menguar dari tubuhnya, menembus wangi ruangan privat yang elegan ini. Dia melangkah masuk dengan ragu, sepatunya yang berlumpur meninggalkan jejak kotor di atas karpet Persia yang mahal. Dia menatapku dengan mata nanar, seolah melihat malaikat penolong yang turun dari langit. "Duduklah," ucapku datar, menunjuk kursi di seberang mejaku dengan gerakan dagu. Dia menarik kursi itu dan menjatuhkan tubuhnya dengan kasar. Terdengar helaan napas panjang yang syarat akan keputusasaan darinya. Dia menatap cangkir tehku, lalu menelan ludahnya sendiri. Aku tidak menawarkan minuman apapun padanya. Aku membiarkannya kehausan. "Kamu terlihat sangat berbeda," gumamnya dengan suara serak, seolah pita suaranya sudah lama tidak digunakan untuk berbicara dengan nada normal. Matanya menyapu penampilanku, dari tatanan rambutku yang sempurna hingga perhiasan berlian yang melingkar di leherku. Tentu saja dia heran. Dia pikir aku hidup luntang-lantung di pinggir jalan dengan satu koper yang kubawa waktu itu. "Begitupun denganmu," balasku santai, menyandarkan punggungku ke sofa dan menyilangkan kaki. "Ada urusan apa kamu memintaku menemuimu? Waktuku sangat berharga, jadi bicaralah langsung pada intinya." Mantan suamiku menundukkan kepalanya, mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan yang gemetar. "Aku hancur. Semuanya hancur dalam semalam. Pihak bank menyita rumahku, mobilku, perusahaanku, semuanya. Mereka bilang perusahaanku punya utang puluhan miliar dan gagal bayar. Aku tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Aku dijebak oleh rekan bisnisku. Pasti ada penggelapan dana yang tidak aku ketahui selama ini." Aku menahan tawa yang meronta ingin keluar dari tenggorokanku. Dia masih saja menyalahkan orang lain. Dia masih berpikir bahwa ini adalah kecurangan rekan bisnis. Dia sama sekali tidak sadar bahwa satu-satunya orang yang menghancurkannya sedang duduk dengan manis tepat di depan matanya. "Lalu, apa hubungannya denganku? Kita sudah bercerai. Urusan keuanganmu bukan lagi tanggung jawabku," ucapku dingin, mengambil cangkir tehku dan menyesapnya perlahan. Dia tiba-tiba mencondongkan tubuhnya ke depan, menatapku dengan tatapan memohon yang sangat menyedihkan. Pria arogan itu kini merendahkan harga dirinya hingga ke dasar jurang. "Aku tahu kita sudah bercerai. Dan aku tahu aku mungkin menyakitimu dengan pernikahan itu.
Tapi tolong, aku benar-benar butuh bantuanmu sekarang. Istri baruku terus-terusan mengeluh karena kami harus tinggal di rumah kontrakan petak yang sempit dan kumuh. Ibu mertuamu juga jatuh sakit karena syok dan kami tidak punya uang untuk membawanya ke rumah sakit. Kartu kreditku diblokir semua. Teman-temanku tidak ada yang mau mengangkat teleponku. Menyedihkan sekali, kataku pelan, nyaris berbisik, namun mataku menatapnya dengan tajam. Lalu apa yang kamu harapkan dariku? Pinjami aku uang, pintanya dengan suara parau. Aku tahu kamu pasti punya sedikit tabungan rahasia selama kita menikah dulu. Atau mungkin perhiasan yang bisa kujual. Pinjami aku 100 atau 200 juta saja untuk modal awal. Aku berjanji akan mengembalikannya setelah aku berhasil menuntut pihak bank dan memulihkan nama baikku. Tolonglah, demi ibu yang dulu sangat menyayangimu. Mendengar dia menyebut nama ibunya membuat darahku mendidih. Namun aku tetap menjaga raut wajahku setenang air di danau. Ibunya sangat menyayangiku. Cih. Ibunya hanya menyayangi mesin ATM yang selalu mengalirkan uang untuk arisan mewahnya. Aku meletakkan cangkir tehku di atas tatakan porselen hingga menimbulkan bunyi denting yang cukup keras. Ruangan mendadak hening. Hanya terdengar suara rintik hujan dari luar jendela. Aku menatap lurus ke dalam mata mantan suamiku yang penuh harap. Kamu benar-benar pria yang bodoh. Ucapku akhirnya, suaraku memecah keheningan dengan nada yang sangat tajam dan mengiris. Dia terkesiap. Alisnya berkerut bingung. Apa maksudmu? Kamu datang ke sini, memohon uang padaku, menceritakan penderitaan gundikmu dan ibumu yang serakah itu, dan kamu masih berpikir bahwa kamu dijebak oleh rekan bisnismu. Aku tersenyum miring, senyum yang sama sekali tidak mencapai mataku. Aku membuka tas tangan kulitku, mengambil sebuah map tipis, dan melemparkannya ke atas meja, tepat di depan wajahnya. Buka itu, dan bacalah perlahan. Mungkin kali ini, kamu harus menggunakan otakmu sedikit saja. Dengan tangan gemetar dan wajah bingung, dia meraih map tersebut. Dia membuka halamannya satu persatu. Itu adalah salinan akta otentik pemindahan hak milik aset-aset utama kami, akta pengalihan saham perusahaan, dan surat persetujuan penutupan rekening giro yang dialihkan ke rekening perusahaan cangkang di luar negeri. Dan di setiap lembar akhir dokumen tersebut, tertera tanda tangan aslinya yang sangat jelas, sah, dan mengikat secara hukum. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris. Mulutnya terbuka perlahan. Keringat dingin mulai mengucur dari pelipisnya, bercampur dengan kotoran di wajahnya. Tangannya yang memegang kertas itu bergetar semakin hebat hingga kertas itu menimbulkan suara gemerisik. Ini tanda tanganku, bisiknya dengan suara tercekat. Dia menatapku dengan wajah horor yang tak terlukiskan. Tetapi aku tidak pernah menyetujui ini. Aku tidak pernah membaca dokumen ini. Kapan kamu membuatku menandatangani semua ini? Aku tertawa. Kali ini aku benar-benar tertawa lepas. Sebuah tawa yang elegan namun penuh dengan kemenangan mutlak. Kamu ingat saat kamu sedang sibuk bertukar pesan mesra dengan gundikmu di ruang kerjamu? Saat kamu mengusirku karena menganggapku mengganggu waktumu? Aku membawa setumpuk dokumen dan menyuruhmu menandatangani bagian yang kuberi stiker kuning. Kamu begitu malas, begitu arogan, dan begitu meremehkanku hingga kamu membubuhkan tanda tanganmu tanpa membaca satu huruf pun. Saat itulah, sayangku, kamu menyerahkan seluruh hidupmu, seluruh hartamu, dan seluruh masa depanmu ke dalam genggamanku. Mantan suamiku membeku. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Dia mengingat kejadian itu. Aku bisa melihat kilasan memori itu melintas di matanya, diikuti oleh kehancuran total di dalam jiwanya. Kamu pikir aku menangis di pengadilan karena aku lemah? Lanjutku, suaraku kini mendesis seperti ular yang siap mematuk mangsanya. Kamu pikir aku tidak menuntut harta gono gini karena aku bodoh? Untuk apa aku menuntut harta yang 100% sudah menjadi milikku secara sah berbulan-bulan sebelum kamu menceraikanku? Rumah mewah yang kamu banggakan itu, mobil sportmu, perusahaanmu, semuanya adalah milikku. Aku membiarkanmu tinggal di sana hanya sebagai umpan, membiarkanmu mengambil pinjaman besar atas namamu sendiri, untuk memberiku suntikan dana segar sebelum aku pergi. Dan saat bank menagih, boom, kamu tidak punya aset apapun untuk menjaminnya. Kau iblis! Teriaknya tiba-tiba, suaranya pecah karena marah dan putus asa. Dia menggebrak meja dengan sangat keras hingga cangkir tehku bergetar. Dia mencoba berdiri untuk menerkamku, matanya merah menyala penuh kebencian. Namun, sebelum dia bisa melangkah maju,
Dua pengawal pribadiku dengan sigap melangkah masuk. Salah satu dari mereka langsung mencengkeram bahu mantan suamiku dari belakang dan memaksanya kembali duduk dengan kasar. Dia meronta-ronta, menangis, dan mengutukiku dengan segala macam kata kotor yang ada di dunia ini. Lepaskan aku. Kau wanita jalang. Kau merampokku. Aku akan menuntutmu ke penjara. Aku akan membunuhmu. Teriaknya histeris. Air mata membasahi pipinya yang kotor. Ingus mengalir dari hidungnya. Dia benar-benar terlihat sangat menyedihkan. Tidak ada lagi sisa-sisa pria terhormat yang dulu ku kenal. Aku hanya duduk diam, tidak beringsut 1 inci pun dari tempatku. Aku menatapnya dengan tatapan jijik yang sangat dalam. Menuntutku? Dengan uang apa? Bahkan untuk membayar biaya pendaftaran di pengadilan saja kamu tidak mampu. Dan semua dokumen ini sah secara hukum. Kamu menandatanganinya dalam keadaan sadar tanpa paksaan fisik. Tidak ada satupun pengacara di negeri ini yang bisa membalikkan keadaanmu sekarang. Kamu sudah tamat. Aku berdiri dari sofaku, merapikan sedikit gaunku yang sama sekali tidak kusut. Aku mengambil tasku dan berjalan memutari meja, berhenti tepat di sampingnya yang masih ditahan kuat oleh pengawalku. Aku menundukkan tubuhku sedikit, berbisik tepat di telinganya. Aku membangun semuanya dari nol dengan keringatku, sementara kamu hanya tahu cara menghamburkannya. Kamu mengira kamu membuang batu kerikil untuk mendapatkan berlian? Padahal kamu membuang berlian sungguhan demi sebuah kaca murahan. Aku tidak pernah menipumu, Mas. Aku hanya mengambil apa yang menjadi hakku kembali, dan membiarkanmu menanggung apa yang menjadi kesalahanmu. Aku menegakkan tubuhku, menatapnya dari atas ke bawah untuk terakhir kalinya. Pria ini tidak lagi memiliki kekuatan apapun atasku. Dia hanya masa lalu yang sudah kuhancurkan hingga berkeping-keping. Tolong pastikan dia keluar dari gedung ini dengan selamat. Perintahku pada para pengawal. Lalu aku menatap mantan suamiku sambil tersenyum manis. Sampaikan salamku pada ibu mertuaku dan gundi kesayanganmu. Jangan lupa nikmati sisa bulan madumu di jalanan. Selamat tinggal, untuk selamanya. Aku membalikkan badan dan berjalan keluar dari ruangan privat itu dengan langkah anggun. Bunyi ketukan sepatu hak tinggiku di atas lantai marmer terdengar begitu berirama. Dari belakang, aku masih bisa mendengar jeritan tangisnya, makian putus asanya, dan suara bantingan kursi. Namun aku tidak menoleh sedikit pun. Aku melangkah menuju lift, menekan tombol lantai dasar, dan menghirup udara kebebasan dalam-dalam. Balas dendamku telah selesai dengan sangat sempurna. 6 bulan telah berlalu sejak pertemuan terakhirku dengan pria menyedihkan itu di restoran. Angin laut yang hangat membelai wajahku saat aku berdiri di atas dek utama kapal pesiar pribadiku. Matahari sore bersinar keemasan, memantulkan cahaya berkilauan di atas permukaan laut yang tenang. Di tanganku, segelas koktail tanpa alkohol terasa menyegarkan tenggorokan. Di bagian belakang kapal pesiar ini, musik jazz mengalun lembut. Hari ini adalah hari perayaan pembukaan cabang bisnis properti terbaruku yang berbasis di Singapura. Kerajaan bisnis yang dulu kugerakkan secara sembunyi-sembunyi dari balik bayang-bayang seorang pria, kini berdiri megah dan diakui secara internasional atas namaku sendiri. Langkah kaki terdengar mendekat dari belakang. Asisten pribadiku, seorang wanita muda yang sangat cerdas dan cekatan, berdiri di sampingku dengan membawa sebuah komputer tablet di tangannya. Permisi, Nyonya. Saya tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat Anda, tetapi detektif swasta yang Anda sewa mengirimkan laporan rutin terakhirnya bulan ini. Sesuai instruksi Anda, ini akan menjadi pemantauan terakhir sebelum kontraknya dihentikan secara permanen. Lapor asistenku dengan suara profesional. Aku memutar tubuhku sedikit, menurunkan kacamata hitamku, dan menatap layar tablet yang disodorkan. Bagaimana kabar mereka sekarang? Apakah ada hal yang menarik untuk didengar? Asistenku tersenyum tipis, dia tahu persis seluruh sejarah masa laluku. Sangat menarik, Nyonya. Kehancuran mereka berjalan lebih cepat dari prediksi kita. Ceritakan padaku. Aku butuh dongeng pengantar tidur yang bagus malam ini, ucapku santai sambil kembali menyesap koktailku. Baik, Nyonya. Mari kita mulai dari istri barunya, gundik yang sangat dibanggakannya itu. Sesuai dengan karakter aslinya, dia tidak bertahan lama dalam kemiskinan. Bulan ketiga setelah penyitaan rumah itu, wanita tersebut diam-diam menguras habis sisa uang pinjaman kecil yang didapat mantan suami Anda dari seorang kenalan jauh. Dia membawa lari uang tersebut, mengemasi baju-bajunya di tengah malam, dan meninggalkan mantan suami Anda begitu saja. Saat ini,
Detektif melaporkan bahwa wanita itu kembali menjadi simpanan seorang pria beristri di kota lain, mengulangi siklus hidupnya yang menjijikkan. Aku tertawa kecil, suara tawa yang ringan dan tanpa beban. Tentu saja, wanita seperti dia tidak akan pernah mau hidup susah. Cinta sejatinya adalah pada ketebalan dompet, bukan pada pria yang memegangnya. Mantan suamiku pasti sangat hancur karena Dewi pujaannya meninggalkannya saat dia paling membutuhkannya. Lalu bagaimana dengan mantan ibu mertuaku? Ah, itu bagian yang cukup tragis, Nyonya. Lanjut asistenku sambil menggeser layar tablet untuk menunjukkan beberapa foto buram. Setelah mantan suami Anda tidak bisa lagi membayar sewa rumah kontrakan petak mereka di bulan keempat, mereka benar-benar diusir. Mantan ibu mertua Anda terpaksa pulang ke kampung halamannya di pedesaan. Namun, karena selama ini dia selalu bersikap sombong dan merendahkan kerabatnya saat masih kaya, tidak ada satupun keluarga yang mau menampungnya dengan layak. Dia sekarang tinggal menumpang di gubuk reot milik sepupu jauhnya. Kerjanya setiap hari hanya mengeluh dan menangis meratapi nasib. Kesehatannya menurun drastis karena stres dan tidak ada biaya untuk berobat. Aku menatap foto seorang wanita tua kurus yang sedang duduk termenung di balai bambu di depan sebuah rumah kayu yang reot. Penampilannya sangat mengenaskan, sangat berbeda jauh dengan wanita angkuh berselimut perhiasan emas yang dulu selalu memandangku rendah dan mendukung putranya berselingkuh. Karma memang memiliki caranya sendiri untuk menghukum orang-orang yang sombong. Aku sama sekali tidak merasa kasihan padanya. Dia sedang memanen apa yang dia tanam dengan tangannya sendiri. Lalu, sang aktor utama kita, bagaimana nasib pria arogan itu sekarang? Tanyaku dengan rasa penasaran yang murni. Asistenku berdeham pelan. Mantan suami Anda sekarang menjadi buronan rentenir lokal, Nyonya. Karena bank sudah angkat tangan dengan utangnya yang macet dan memasukkannya ke daftar hitam nasional, dia mencoba meminjam uang dari lintah darat untuk berjudi. Dia berpikir bisa melipat gandakan uang dengan cepat untuk bangkit kembali. Tentu saja, dia kalah telak. Sekarang utangnya menumpuk berkali-kali lipat dari bunga rentenir. Dia hidup berpindah-pindah, bekerja serabutan sebagai kuli angkut di pasar induk pada malam hari untuk menghindari kejaran para penagih utang. Di foto terakhir ini, dia tampak babak belur, sepertinya sempat tertangkap dan dipukuli beberapa hari yang lalu. Layar tablet menampilkan foto seorang pria berbaju lusuh yang sedang memanggul karung beras di pundaknya. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup topi kotor, namun postur tubuhnya sangat membungkuk dan letih. Ada memar ungu yang jelas terlihat di sudut bibirnya. Aku terdiam sejenak. Jika ini terjadi 10 tahun yang lalu, saat aku masih menjadi gadis lugu yang sangat mencintainya, aku mungkin akan menangis histeris dan berlari membawa semua hartaku untuk menolongnya. Namun hari ini, melihat pria yang telah mengkhianatiku, merendahkanku, dan membuangku seperti sampah itu menderita di titik terendah kehidupannya, aku tidak merasakan apapun selain kekosongan yang damai. Tidak ada dendam yang tersisa, karena pembalasanku sudah lunas tanpa sisa. Tutup berkasnya. Perintahku pelan. Suruh detektif itu menghentikan semua pengintaiannya mulai hari ini. Berikan dia bonus yang besar atas kerja kerasnya. Aku tidak perlu lagi mengetahui kabar mereka. Bagi kita, mereka sudah mati. Baik, Nyonya. Akan segera saya laksanakan, jawab asistenku dengan patuh, mematikan layar tablet dan mundur beberapa langkah. Aku kembali menatap lautan luas di depanku. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, melukis langit dengan warna jingga, merah muda, dan keunguan yang sangat menakjubkan. Angin berhembus semakin kencang, membawa aroma garam yang segar. Dulu, aku selalu berpikir bahwa aku membutuhkan seorang suami untuk melengkapi hidupku. Aku berpikir bahwa pernikahan adalah tempat bernaung yang aman, dan tugasku adalah mengabdi tanpa syarat, bahkan ketika aku yang memutar roda perekonomian keluarga. Aku terjebak dalam ilusi bahwa seorang wanita membutuhkan seorang raja untuk bisa menjadi ratu di istananya. Namun pengkhianatan itu membuka mataku dengan cara yang paling brutal. Rasa sakit yang ditorehkannya merobek kebodohanku dan membangkitkan monster kalkulatif di dalam diriku. Air mataku tidak lagi jatuh membasahi bantal, melainkan menjadi bahan bakar untuk menyalakan api ambisiku. Aku menghancurkan dunianya dengan cara yang sama seperti dia menghancurkan kepercayaanku. Diam-diam, terencana, dan tanpa ampun. Aku belajar bahwa seorang ratu yang sejati tidak membutuhkan raja yang lemah dan pengkhianat untuk berkuasa. Seorang ratu yang sejati membangun istananya sendiri, memimpin pasukannya sendiri, dan memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri.
Mahkotaku tidak terbuat dari pemberian seorang pria, melainkan ditempa dari hasil kerja keras, kecerdasan, dan ketegasanku dalam mengambil keputusan. Suara denting gelas yang beradu dari arah pesta di belakangku membuyarkan lamunanku. Rekan-rekan bisnisku memanggil namaku, mengajakku bersulang untuk kesuksesan proyek baru kami. Aku tersenyum lebar, membalikkan badan, dan melangkah menemui mereka dengan kepala tegak. Namaku Claudia. Aku pernah jatuh, dihina, dan dibuang. Namun hari ini, aku berdiri di puncak duniaku sendiri. Kaya raya, bebas, dan bahagia. Tidak ada yang bisa menghentikanku lagi.